Nintendo Switch OLED. Kali ini aku pengen membahas apakah Nintendo Switch masih worth it di tahun 2026. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah wishlist konsol ini ya. Tapi kalian masih bingung apakah masih worth it di tahun 2026 ini. Yang mana teknologi konsol itu udah sangat berkembang ya, dan grafiknya jadi lebih bagus. Sebelum itu kalian subscribe aja dulu channel ini untuk kalian support channel aku buat review gadget atau barang lainnya ya. Oke, jadi menurut aku untuk konsol Nintendo Switch OLED ini sangat masih worth it untuk dibeli di tahun 2026. Walaupun Nintendo Switch 2 itu udah rilis ya dengan performa yang lebih bagus dan game-gamenya yang lebih baru, tapi menurut aku masih belum worth it untuk dibeli. Mengingat harga Nintendo Switch 2 itu dan konsol lainnya seperti PS5 itu lagi mahal-mahalnya karena dolar lagi naik. Belum lagi harga-harga gamenya ya yang juga tambah mahal, dan khususnya Nintendo ini kayak gak pernah diskon aja gamenya ya, mahal banget. Kalau kalian nyarinya grafik yang luar biasa, maaf, Nintendo Switch ini bukan untuk Anda. Switch ini yang dicari fun gamenya, bukan grafiknya. Apalagi kalau kalian itu mainnya sama keluarga atau teman dengan game eksklusif Nintendo seperti Mario Kart, Mario Party, Super Smash Mario, dan lain-lain. Ini sangat asik sekali dan membuat me time keluarga itu lebih asik. Walaupun Nintendo Switch ini konsolnya umurnya udah lebih dari 9 tahun ya, tapi inovasi dari Nintendo Switch ini yang tidak bisa disaingi oleh konsol lainnya ya. Dengan satu device ini kalian bisa main portable mode handheld. Kalau kalian pegel, kalian bisa taruh aja di meja dengan mode tabletop. Kalau kalian pengen main rame-rame atau pengen main di TV yang lebih gedean, tinggal connect aja docknya dengan Nintendo Switch-nya ini ke TV. Kurang apa lagi coba? Ya aku tahu ada PC handheld yang lain kayak ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Cloud, dan lainnya juga dengan performa yang lebih bagus. Tetapi kalau kalian mau main dengan teman harus beli gamepad atau controllernya dulu. Terus kalau kalian mau connect ke TV, kalian mesti beli dulu docknya. Nah itu masalahnya. Berbeda dengan Nintendo Switch ini ya, kalian kalau pengen main berdua itu tinggal cabut aja Joy-Con-nya ini. Nah tinggal cabut aja Joy-Con-nya ini, langsung bisa main berdua. Kalau kalian pengen main di TV, kalian udah dapat docknya dong, tinggal masukin aja langsung main di TV dengan layar yang lebih besar. Dan masalah utama di PC handheld itu adalah baterainya yang boros ya, dan juga OS-nya. Ya OS-nya Windows ya, kalian tahu lah gimana Windows itu ribetnya ya. Kalau baterai di Switch ini terutama yang versi OLED ini sumpah lama banget. Kadang aku duluan yang lowbat daripada Switch-nya yang masih setengah baterai yang digunakan. Kalau kalian tiba-tiba ada kerjaan atau kalian mau matiin Switch-nya, itu kalian gak perlu panik, mesti harus nge-save game datanya dulu baru di shutdown. Tapi kalian tinggal pencet tombol powernya aja langsung atau ke home, pilih tanda power, Switch kalian itu akan masuk ke mode sleep ya. Dan dia itu masih dengan keadaan standby tapi mati. Dan ketika kalian pengen ngelanjutin, langsung masuk atau lanjutin game dari kalian terakhir kali mainin Switch-nya itu ya. Sumpah ini experience yang luar biasa banget. Karena ini itu konsol yang dirancang memang seefisien itu. Ada juga konsol yang seperti ini, seperti Steam Deck. Tetapi untuk baterai dan juga kepraktisan dalam gaya bermain kalian atau mode yang kalian inginkan ketika bermain, Steam Deck masih kalah dibandingkan Nintendo Switch OLED ini. Di awal video tadi aku ada bilang bahwa game eksklusifnya itu Nintendo sangat-sangat mahal. Ya lumayan mahal lah. Untuk Nintendo Switch OLED ini ada versi yang OFW dan CFW ya. OFW itu adalah firmware original yang kalian itu mesti beli gamenya harus original di eShop atau kalian beli cartridge game fisiknya. Sedangkan CFW itu adalah custom firmware, bukan berarti konsolnya itu KW ya, tetapi firmware dari Nintendo Switch-nya itu dibikin khusus agar bisa memainkan game bajakan atau tani. Dua firmware jenis ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kalian pengen main online dengan teman, kalian harus beli yang versi OFW. Tapi kalian harus beli gamenya juga ya. Ya harga gamenya lumayan mahal ya. Sedangkan CFW ini kalian tinggal download aja gamenya di internet. Atau kalian beli database gamenya itu di marketplace banyak ya. Nah tetapi kekurangan dari CFW ini kalian nggak boleh connect internet sama sekali. Karena itu bikin
Nintendo Switch-nya itu bisa ke-banned. Makanya kalian nggak bisa main online, tapi nggak perlu lagi beli game-gamenya. Opsi ini bisa kalian pertimbangkan ya. Kalau kalian udah kerja atau sudah punya penghasilan sendiri, mau kalian itu beli game tidak membebankan finansial pribadi kalian, kalian bisa ambil OFW aja ya dengan beli gamenya. Tapi kalau kalian itu belum bekerja, atau menurut kalian beli game Nintendo Switch itu terlalu mahal, kalian bisa ambil yang CFW aja ya, dengan konsekuensi kalian nggak bisa main online. Nah, kedua pilihan ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian dalam mengeluarkan budget. Kalau untuk performa, Nintendo Switch ini itu terbatas banget ya, karena mengingat umur konsol ini sudah 9 tahunan lebih. Dengan chip Nvidia Tegra X1, makanya untuk performa si Nintendo Switch ini nggak se-powerful itu ya. Aku paham kenapa fans Nintendo itu nggak peduli sama sekali kalau dibanding-bandingkan masalah grafik atau FPS. Yang dicintai oleh fans Nintendo Switch itu adalah kepraktisan dalam bermain game, bukan performanya. Aku baru paham hal itu, kesempurnaan game itu adalah gameplay permainannya ya, atau keasikan bermainnya, bukan di grafiknya. Kalau kita ngebahas masalah grafik, ada juga game yang dengan grafik yang bagus, tetapi dalam gameplaynya itu nggak bagus. Game itu akan dicap oleh orang sebagai game yang tidak berhasil atau game gagal. Tetapi kalau kalian mainin game yang dengan grafik yang biasa aja, seperti Zelda Breath of the Wild, kalian akan sangat mencintai game ini. Karena gameplaynya ini sangat bagus, apalagi mengingat main game dengan konsol ini itu bisa di mana aja loh, portable banget. Makanya jangan heran Nintendo Switch ini dengan performa yang seadanya itu lebih banyak suka dan betah memainkannya. Oh ya, kalau kalian pengen beli Nintendo Switch ya, atau kalian udah punya atau mau CO atau sedang di CO, nah kalian bisa beli clear case yang seperti punyaku ini ya, karena ini itu ngelindungin Joy-Con dan body dari Nintendo Switch kalian ya, agar tidak baret. Sayang banget kalau kalian itu ngebaretin Joy-Con-nya ya. Joy-Con-nya ini mengingat harganya itu aslinya itu lumayan mahal ya, sekitar 1 jutaan lah, 1 jutaan kurang bisa jadi, ya kurang lebihnya 1 jutaan lah. Dan juga jangan khawatir untuk case-nya ini masuk aja ya kalau di docking. Nah, kalau kalian minat dengan clear case ini, silahkan klik link di bio video ini ya. Nintendo Switch ini ada yang versi V1, V2, Lite, dan OLED. Aku juga pernah punya yang Lite ya, tetapi aku jual untuk beli yang OLED-nya. Yang Lite itu tidak jelek, tetapi kalian cuma bisa memainkan mode handheld aja. Nggak bisa mode docking, dan juga yang Lite itu ringan banget dan juga sangat portable untuk dibawa kemana-mana ya. Aku ngejual karena aku pengen main gamenya itu rame-rame, dan apalagi ini layarnya itu OLED ya. Karena aku ngambil versi yang OLED, menurut aku untuk baterainya itu juga lebih irit dibandingkan yang Lite. Nah, itu dia review singkat ya dari Nintendo Switch OLED yang aku punya ini, atau experience aku bermain Nintendo Switch OLED ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.